EXO, 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 EXO. 살며시 맞춘 X는 kiss. 동그랗게 하는 오는 하. 혹시 벌써 알고 있을까? 하루하루 몰래 쓴 편지 그렇게 끄트하게 적었지. 그래봤자 준 적 없지만 근데 요새 넌 어때 별일 없었어. 참 뻔한 말들만 머릿속을 스쳐. 사실 내 맘은 깊어 Deeper than the sea. 꼭 하고 싶던 말 그건 Give it news. 가다 잠든 내 꿈속 하늘과의 따뜻한 내 품속 너를 EXO, EXO 품에 안아 EXO, EXO. 조마조마 단장한 그만큼 내게 따뜻한 그 빛맞춤 Kiss me EXO. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ika Kartika Sari, NIM 140100738, jurusan Komputerisasi Akuntansi. Saya mahasiswi dari kampus IKMI Rizkina Cikarang Bekasi, angkatan 31. Kampus IKMI Rizkina Cikarang Bekasi berada di Jalan Yosudarso nomor 4A sampai 5A, Cikarang Bekasi. Di kampus ini mempunyai dua jurusan, Komputerisasi Akuntansi dan Teknik Informatika. Di kampus ini juga mempunyai dua kelas, yaitu reguler dan eksekutif. Kelas reguler dimulai dari hari Senin sampai dengan hari Kamis, dan perkuliahannya dimulai dari jam setengah 9 sampai setengah 12 bagi kelas pagi. Dan jika kelas malam, maka dimulai dari jam setengah 7 sampai setengah 10. Dan jika kelas karyawan, yaitu orang-orang yang sibuk, maka dia bisa mengambil kelas reguler, yaitu Sabtu dan Minggu, dari jam setengah 5 sampai dengan jam setengah 10 malam. Bagi karyawan, kelas reguler ini sangatlah cocok. Itulah pengenalan singkat tentang kampus saya, IKMI Rizkina Cikarang Bekasi. Dan selanjutnya, pada video ini saya akan membahas tentang sejarah lahirnya Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara Indonesia. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Itulah lagu nasional Indonesia yang menceritakan tentang Pancasila. Pancasila. Sejarah lahirnya Pancasila. 3,5 abad lebih bangsa kita dijajah bangsa asing. Tahun 1511, bangsa Portugis merebut Malaka dan masuk ke Kepulauan Maluku. Sebagai awal sejarah, buramnya bangsa ini disusul Spanyol dan Inggris yang juga berdalih mencari rempah-rempah di Indonesia. Kemudian, pada tahun 1596, bangsa Belanda pertama kali datang ke Indonesia. Bangsa Belanda ini dipimpin oleh Hotman dan de Keyser, yang puncaknya bangsa Belanda mendirikan VOC dan J.P. Koen diangkat sebagai Gubernur Jenderal pertama Pulau Afrika. Penjajahan Belanda berakhir pada tahun 1942, tepatnya tanggal 9 Maret 1942. Pemerintah Hindia Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Sejak saat itu, Indonesia diduduki oleh bala tentara Jepang. Namun, Jepang tidak terlalu lama menduduki Indonesia, sebab tahun 1944 tentara Jepang mulai kalah melawan tentara sekutu. Untuk menarik simpati bangsa Indonesia agar bersedia membantu Jepang dan melawan tentara sekutu, Jepang memberikan janji kemerdekaan kelak. Dan janji itu diucapkan oleh Perdana Menteri untuk menarik simpati bangsa Indonesia agar bersedia membantu Jepang dan melawan tentara sekutu. Jepang memberikan janji kemerdekaan di kelak kemudian hari. Janji ini diucapkan oleh Perdana Menteri Kaiso pada tanggal 7 September 1944. Oleh karena terus-menerus terdesak, maka pada tanggal 29 April 1945, Jepang memberikan janji kemerdekaan yang kemudian bangsa Indonesia, yaitu
janji kemerdekaan tanpa syarat yang dituangkan dalam Maklumat Gunsekan atau pembesar tertinggi sipil dari pemerintahan militer Jepang di Jawa dan Madura. Dalam maklumat tersebut sekaligus dibuat dasar pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau lebih dikenal dengan BPUPKI. Tugas badan ini adalah menyelidiki dan mengumpulkan usul-usul untuk selanjutnya dikemukakan kepada pemerintah Jepang untuk dapat dipertimbangkan bagi kemerdekaan Indonesia. Keanggotaan badan ini dilantik pada tanggal 28 Mei 1945 dan mengadakan sidang pertama pada tanggal 20 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Dalam sidang pertama ini dibicarakan khusus mengenai dasar negara untuk Indonesia merdeka suatu nanti. Pada sidang pertama tersebut ada dua tokoh yang membahas dan mengusulkan dasar negara Indonesia, yaitu Muhammad Yamin dan Insinyur Soekarno. Tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin mengajukan usul mengenai calon dasar negara secara lisan yang terdiri dari 5 hal, yaitu selain secara lisan, Muhammad Yamin juga mengusulkan usul secara tertulis, yaitu 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Persatuan Indonesia, 3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian, pada tanggal 1 Juni 1945, pada sidang BPUPKI, Insinyur Soekarno mengajukan usul mengenai calon dasar negara, yaitu 1. Nasionalisme kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalis perikemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, 5. Ketuhanan yang berbudaya. Selesai sidang pembahasan dasar negara, maka selanjutnya pada hari yang sama, yaitu pada tanggal 1 Juni 1945, para anggota BPUPKI sepakat untuk membentuk sebuah panitia kecil yang tugasnya menampung usul-usul yang masuk dan memeriksa serta melaporkan kepada sidang pleno BPUPKI. Tiap-tiap anggota diberi kesempatan mengajukan usul secara tertulis paling lambat sampai dengan tanggal 20 Juni 1940. Adapun anggota panitia kecil ini terdiri dari 8 orang, yaitu 1. Insinyur Soekarno, 2. Bagus Hadi Kusumo, 3. Kiai Haji Wahid Hasyim, 4. Mr. Muhammad Yamin, 5. M. Sudarjo Kardo Hadi Kusumo, 6. Mr. A.A. Maramis, 7. R. Otto Iskandar Dinata, dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Pada tanggal 22 Juni 1945 diadakan rapat gabungan antara panitia kecil dengan para anggota BPUPKI yang berdomisili di Jakarta. Hasil yang dicapai antara lain disetujui dan dibentuknya sebuah panitia kecil penyelidik usul-usul atau perumus dasar negara yang terdiri dari 9 orang, yaitu Insinyur Soekarno, Dr. Muhammad Hatta, Mr. A.A. Marimis, Kiai Haji Wahid Hasyim, Abdul Kahar Muzakir, Abi Kusno Cokro Sujoso, Haji Agus Salim, Mr. Ahmad Subagjo, dan Mr. Muhammad Yamin. Panitia kecil yang beranggotakan 9 orang ini berhasil merumuskan Mukadimah Hukum Dasar yang kemudian dikenal dengan sebutan Piagam Jakarta. Dalam sidang BPUPKI yang kedua pada tanggal 10 sampai dengan 16 Juli 1945, hasil yang dicapai adalah merumuskan rancangan hukum dasar. Pada tanggal 9 Agustus 1945 dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau lebih dikenal dengan BPUPKI. Dan pada tanggal 15 Agustus 1945 Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu. Sejak saat itu Indonesia kosong dari kekuasaan. Keadaan tersebut dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh para pemimpin bangsa Indonesia, yaitu dengan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945
45. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan, PPKI mengadakan sidang dengan acara utama 1. Mengesahkan rancangan hukum dasar dengan preambelnya pembukaan. 2. Memilih presiden dan wakil presiden. Pada akhir Perang Dunia Kedua, Jepang mulai banyak mengalami kekalahan di mana-mana dari sekutu. Maka dari itu, Jepang menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia demi menarik simpati rakyat. Atas nama Jepang, saya Perdana Menteri Koiso menjanjikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Menindaklanjuti pemberian kemerdekaan yang telah dijanjikan. Dengan ini saya bentuk Badan Penyelidikan Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 28 Mei 1945, peresmian BPUPKI pun dilaksanakan. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian di hari peresmian BPUPKI atau Dr. Sujun Mikosai. Tentulah badan ini tidak akan berhasil mencapai tujuannya untuk mempelajari dan menyelidiki hal-hal yang berkaitan dengan pembentukan negara Indonesia mendatang tanpa orang-orang menjalankan. Tanpa panjang kata, berikut adalah struktur kepengurusan BPUPKI. Ketua, Dr. Rajiman Wedio Diningrat. Wakil Ketua, Ichibang Ase. Sekretaris, RP Suroso. Anggotanya adalah 63 orang. Dengan ini saya resmikan Badan Penyelidikan Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Upacara peresmian pun dilengkapi dengan pengibaran bendera Hinomaru dan disusul dengan pengibaran bendera merah putih yang diiringi oleh lantunan Indonesia. Indonesia tidak akan bisa merdeka jika belum sehati dan sepaham. Ya betul, negara yang merdeka tentu sudah harus memiliki dasar negara. Baiklah kalau begitu, kita akan melaksanakan sidang BPUPKI pertama untuk merumuskan dasar negara Indonesia merdeka. Suroso sampaikan pada seluruh anggota bahwa sidang pertama BPUPKI akan diadakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni. Sebagai realisasi pelaksanaan tugas, BPUPKI kemudian mengadakan sidang pertama pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Selamat pagi Bapak sekalian. Sidang BPUPKI ini diadakan karena untuk mencapai Indonesia yang merdeka, kita membutuhkan suatu dasar negara. Saya, negara ini, memerlukan pandangan Anda mengenai ideologi bangsa. Jika Anda memiliki ide akan apa yang seharusnya dijadikan dasar bangsa ini, dengan senang hati dipersilakan untuk mengutarakan idenya. Dari sekian banyak pembicara, ada 3 tokoh yang paling dipertimbangkan pandangan-pandangannya. Mereka adalah Muhammad Yamin, Supomo, dan Insinyur Soekarno. Saudara sekalian, pagi ini saya akan mengajukan rumusan dasar negara dengan judul Asas dan Negara Kebangsaan Republik Indonesia. Berikut adalah 5 poin penting yang menurut saya layak dijadikan dasar negara Indonesia. Dari kebangsaan, dari kemanusiaan, dari ketahanan, dari kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Salam sejahtera. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan 5 asas yang akan saya namai Pancasila. Sila-sila tersebut adalah sebagai berikut. Kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. BPUPKI sudah akan istirahat selama 1 bulan. Namun dasar negara belum juga terumuskan. Bagaimana ini? Dasar pertama, yang baik dijadikan dasar buat negara Indonesia ialah dasar kebangsaan. Kita mendirikan satu negara kebangsaan Indonesia. Saudara-saudara, apakah prinsip kelima? Saya telah mengemukakan 4 prinsip. Yang pertama, kebangsaan Indonesia. Yang kedua, internasionalisme atau pri-kemanusiaan. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Dan yang keempat, kesejahteraan sosial. Prinsip Indonesia merdeka dengan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Prinsip ketuhanan.
bukan saja bangsa Indonesia bertuhan, tetapi masing-masing orang Indonesia hendaknya bertuhan, Tuhannya sendiri. Yang Kristen menyembah Tuhan menurut ajaran Isa Al-Masih. Yang belum bertuhan menurut petunjuk Nabi Muhammad SAW. Dan orang Buddha menjalankan ibadahnya menurut kitab-kitab yang ada padanya. Tetapi marilah kita semuanya bertuhan. Hendaknya negara Indonesia ialah negara yang tiap-tiap orangnya dapat menyembah Tuhan dengan cara yang leluasa. Segenap rakyat hendaknya bertuhan secara kebudayaan, yakni dengan tiada egoisme agama. Hendaknya negara Indonesia satu negara yang bertuhan. Saudara-saudara, dasar-dasar negara telah saya usulkan. 5 bilangannya. Inikah Pancadharma? Bukan. Nama Pancadharma tidak tepat di sini. Dharma berarti kewajiban. Sedang kita membicarakan dasar. Bukan Pancadharma namanya. Tetapi ini saya namakan menurut petunjuk seorang teman kita, ahli bahasa, yaitu Pancasila. Sila artinya asas atau dasar. Dan di atas kelima dasar itulah kita mendirikan satu negara Indonesia kekal abadi. Pancasila menjadi Trisila, Trisila menjadi Ekasila. Tetapi terserah kepada tuan-tuan, mana yang tuan-tuan mau pilih, Trisila, Ekasila, atau Pancasila. Isinya telah saya katakan kepada saudara-saudara semuanya. Saudara-saudara sekalian, kemerdekaan yang telah kita perjuangkan sudah dekat. Sebentar lagi, kedaulatan yang penuh akan menjadi milik kita. Buat itu, pimpinan Dokuritsu Jumbi Chosakai telah meminta saya secara personal buat mengumpulkan beberapa anggota dalam rapat kecil ini. Saudara-saudara, disinilah yang nantinya bersama-sama akan membuat Porstel Statement, dasar kemerdekaan. Statement ini nantinya yang akan menjadikan dasar suatu tiang yang kuat untuk menopang suatu kemerdekaan. Pak Karno, tersaring itu meski kita buat sendiri atau kita buat berdasar usulan-usulan dalam rapat besar Dokuritsu Jumbi Chosakai, semua itu kita tanggung. Atas dasar-dasar pemikiran tersebutlah negara itu nanti akan kita pandu. Tapi kita butuh satu statement yang kuat dan lantang, satu sikap yang kita terima dan sepakati bersama. Assalamualaikum tuan-tuan. Yang masih membuat saya benar-benar sulit saya rasakan pada dasar kelima, ketuhanan. Tuhan tuan-tuan, ini akan menimbulkan pertanyaan atas dasar apakah negara yang akan kita dirikan nanti. Saya setuju dengan pendapat Tuan Soekarno yang menolak internasionalisme yang mutlak dan paham kebangsaan yang chauvinistik. Bukankah Islam sudah menjadi bagian penting bagi bangsa ini? Bukankah Islam sudah bersama dengan orang-orang Indonesia melawan penjajah sejak awal mula kedatangannya? Saya hadir sebagai wakil dari orang Kristen yang menurut pandangan sederhana saudara-saudara adalah agama saya seperti orang-orang penjajah di negara ini. Tapi saudara-saudara, di dalam agama saya tidak diajarkan untuk membunuh atau menguasai orang lain. Menurut saya, saudara-saudara, perjuangan menuju Indonesia yang baru ini bukan merupakan suatu perjuangan agama, tetapi yang menunjukkan welcome South bangsa ini sesuatu di luar agama atau suku-suku di Indonesia. atas dasar apa negara ini akan kita bangun? Apakah dengan dasar-dasar hukum Islam atau melanjutkan sistem yang telah ada sekarang? Saya secara personal merasa bahwa Islam merupakan suatu dasar, suatu sumber inspirasi untuk hukum yang akan kita bikin.
Tetapi untuk menjadikannya sebagai suatu hukum bagi negara Indonesia yang baru ini, saya rasa itu hal yang berbeda. Mesti ada suatu sistem baru yang dapat diterima oleh semua orang yang merupakan bagian dari negara ini. Yang terhormat Tuan Hatta, apakah tidak bisa riset itu dipadankan dengan Islam Reh atau adat Reh? Apakah dengan menciptakan suatu Reh yang baru itu berarti meniadakan tradisi atau hukum adat yang telah berlaku di kampung halaman kita? Kalau Islam dimasukkan ke dalam statement kemerdekaan, itu berarti kita akan bersahabat dengan negara dan kerajaan-kerajaan Islam yang sudah lama dan lebih jauh merdeka. Maaf Tuan Haji Agus Salim. Tuan Yamin, itu akan menguntungkan negara dan bangsa Indonesia dalam pergaulan dunia. Tetapi ini semata bukan hanya masalah kehormatan saja. Ini juga terjalin bersentuhan dengan kedaulatan hukum. Mula-mula yang mengenai soal agama dan negara, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberkati kita sekarang ini. Sekarang kita sudah ada persetujuan. Hadirin yang terhormat, sekarang lebih dahulu agar lebih cepat akan saya bacakan preambul, yaitu mukadimah atau pembukaan Undang-Undang Dasar, sebagaimana tadi yang telah dibacakan oleh Tuan Ziko Kyokutio. Pertanyaan kemerdekaan yang dirancang oleh panitia penyelidik hendaknya dihapuskan sama sekali. Demikian pula kata pembukaan buatan badan penyelidik dihapuskan sama sekali. Tetapi baiklah, kembali pada mukadimah. Demikian namanya dahulu yang dibuat oleh panitia kecil tempo hari. Dengan sedikit perubahan. Baik, sekali lagi saya bacakan dengan perlahan-lahan. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Setuju, tuan-tuan? Setuju. Tahukah Anda asal muasal lambang negara Garuda Pancasila? Lambang negara Indonesia, burung Garuda Pancasila, telah dikenal melalui mitologi kuno bangsa Indonesia, yaitu kendaraan Dewa Wisnu yang menyerupai burung elang Raja Wali. Burung Garuda memiliki akar sejarah yang sangat kuat. Garuda tampil di berbagai candi kuno di Indonesia, seperti Prambanan, Mendut, Penataran, dan masih banyak lain. Garuda digunakan sebagai lambang negara untuk menggambarkan Indonesia sebagai bangsa yang besar dan negara yang kuat.
Setelah Perang Kemerdekaan tahun 1945, dirasakan perlu adanya lambang negara. Maka, tanggal 10 Januari 1950, dibentuklah Panitia Lencana Negara untuk menyelenggarakan sayembara pemilihan lambang negara. Dari beberapa usulan yang masuk, akhirnya rancangan Sultan Hamid II dari Pontianaklah yang diterima, yaitu berupa burung Garuda. Rancangan yang dibuat Sultan Hamid II diterima oleh pemerintah dan DPR. Setelah mendapat masukan dari Presiden Soekarno dan Perdana Menteri RIS Muhammad Hatta, rancangan tersebut mengalami perbaikan. Lambang burung Garuda pertama kali diperkenalkan kepada masyarakat di Jakarta pada tanggal 15 Februari 1950. Ketika itu, gambar kepala Garuda Pancasila masih gundul. Agar tidak mirip dengan burung elang gundul lambang negara Amerika Serikat, maka Presiden Soekarno memerintahkan pelukis istana untuk menambahkan jambul pada kepala burung Garuda. Hingga saat ini, burung Garuda Pancasila yang berjambul inilah yang dipakai sebagai simbol negara yang resmi, termasuk terpampang gagah di dada para pemain sepak bola yang berjuang untuk mengharumkan nama bangsa. Pertama, dalam mengembangkan pemikiran kita mengenai pengamalan dari sila-sila dalam Pancasila dalam pembangunan. Pada satu pihak kita mencatat apa yang dikatakan oleh Bung Hatta, yaitu bahwa Pancasila adalah 5 dasar, bukan monisme. Tidak ada satu di antara sila-sila itu yang menjadi sumber bagi sila-sila yang lain. Pembangunan dilaksanakan sebagai upaya pengamalan dari semua sila dalam Pancasila secara serasi dan sebagai kesatuan yang utuh. Bagaimanakah kita dapat memenuhi kedua segi itu? Untuk itu, kelima sila dapat kita lihat sebagai sudut-sudut dari suatu segi lima. Dalam segi lima itu tidak ada sila yang berada di atas sila-sila yang lain. Itu berarti bahwa pengamalan dari masing-masing sila terkait dengan pengamalan dari keempat sila yang lain. Dengan demikian, masing-masing sila mempunyai integritasnya sendiri. Tetapi pengamalan dari masing-masing sila berlangsung sebagai bagian yang serasi dalam rangka pengamalan semua sila sebagai kesatuan yang utuh. Masing-masing sila memiliki integritasnya, tetapi terkait langsung dengan keempat sila yang lain.